Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam yang sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan kepada kita semua hingga akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Allahumma amin. Salawat serta salam juga kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri tauladan terbaik bagi kita semua, dan tidak ada jalan yang bisa membuat kita sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan mulia Ramadan, bulan yang berberkah, yang dipenuhi dengan keberkahan, di mana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum masuk ke bulan mulia Ramadan semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke bulan mulia Ramadan. Sebagaimana mungkin sering kita ucapkan, sering kita dengarkan doa-doa dari kaum muslimin, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan mulia Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan tersebut. Kita memohon kepada Allah, ya Allah sampaikanlah kami, khususnya yang berada di majlis yang mulia ini, di bulan mulia Ramadan. Berikanlah kemampuan kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk memaksimalkan ibadah, untuk memaksimalkan amal saleh di bulan mulia tersebut. Allahumma amin. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwasanya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi hadzal mausimil azim. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya ketika akan datang bulan mulia Ramadan. Jaa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qad adhallakum syahrun karim. Datang dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh qad adhallakum syahrun karim, telah menaungi kalian bulan yang mulia. Banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalamnya. Dan dijelaskan oleh para ulama, wa zahirul hadits annahu kana yaqulu dzalika qabla dukhulish syahr. Zahir hadis yang mulia ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tersebut sebelum masuknya bulan mulia Ramadan. Sebelum masuknya bulan mulia Ramadan, dengan tujuan liyudzakkirahum bifadlihi wa yuhaffizahum li'tinamihi, agar mengingatkan mereka tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam bulan mulia tersebut dan memotivasi
sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di dalam menjalani hari-hari di bulan mulia tersebut. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang seperti ini menjelang masuknya bulan mulia Ramadan, maka seorang mukmin bahkan mungkin jauh-jauh hari sebelumnya harus melakukan persiapan. Harus melakukan persiapan untuk menyambut bulan mulia tersebut, agar dengan persiapan tersebut dia bisa memanfaatkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam bulan mulia tersebut. Maka di antara yang dijelaskan oleh para guru kita, di antaranya adalah Syekh Dr. Abdul Salam Asy-Syuair hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya innal muslima fi mithli hadhihi al-ayyam yasta'iddu li Ramadan bi amrayni asasiyain. Hendaknya seorang muslim di hari-hari menjelang datangnya bulan mulia Ramadan melakukan persiapan menyambut Ramadan dengan paling tidak dua hal yang paling mendasar. Dua hal yang paling mendasar. Awwaluhuma, yang paling pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita persiapkan adalah ayyanwiya wa ya'zima 'ala ta'ah. Hendaknya setiap muslim berniat dan bertekad kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berniat dan bertekad kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Muflih rahimahullahu taala menukil di dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, suatu ketika Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala meminta wasiat kepada ayahnya. Tatkala beliau mengatakan, "Ya abi ausini," wahai ayahku tercinta, berikanlah kepadaku wasiat. Maka wasiat yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada anaknya Abdullah rahimahumullahu jami'an, "Ya bunayya inwil khair, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair." Wahai anakku, berniatlah selalu untuk melakukan kebaikan, untuk berada di atas kebaikan, karena sesungguhnya engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama engkau berniat untuk melakukan kebaikan. Sesungguhnya engkau akan senantiasa berada di atas kebaikan selama engkau berniat, bertekad kuat untuk melakukan kebaikan. Ibnu Muflih allaqa ala hadhihi an-nasihah, di kitabnya kemudian beliau mengomentari nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada anaknya, "Ya laha min wasiyatin 'azimah min abin musyfikin li ibnihi hawat khairat dunya wal akhirah." Sungguh ini merupakan wasiat yang sangat agung dari seorang ayah yang penuh kasih kepada anaknya, yang sangat mencintai anaknya, hawat khairat dunya wal akhirah, yang mencakup segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang mencakup segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Limadha niyah? Kenapa kita harus dasari untuk selalu meniatkan kebaikan pada setiap ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan? Khususnya ketika kita akan menyambut bulan mulia Ramadan. Ja'a fi ba'dil ahbar, disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya anna niyatal mu'min
ablagu min amalihi. Disebutkan di beberapa riwayat mengisyaratkan bahwasanya niatnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar maknanya, lebih besar artinya, lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalannya. Kalau kedua-duanya dibandingkan, anna niyatal mu'mini ablagu min amalihi, faman nawal khaira wa habasahu anhu udhrun maradun aw ajzun aw syughlun athabahu Allahu alaihi walau lam ya'mal. Disebutkan oleh para ulama kita, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, dia bertekad untuk melakukan kebaikan, namun karena takdir Allah Subhanahu wa taala dia terhalang oleh suatu uzur. Contoh misalnya sakit sehingga dia tidak bisa untuk melaksanakan niatnya. Ketidakmampuan secara fisik sehingga dia tidak mampu melaksanakan niatnya. Kesibukan yang sifatnya darurat yang lebih penting dari apa yang dia niatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tersebut berdasarkan niatnya, atas niat yang telah dia tekadkan di dalam hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sakit atau seorang hamba bersafar, maka akan dicatat baginya pahala seperti apa yang ia kerjakan saat mukim, saat dia tidak bepergian, dan saat dia dalam keadaan sehat. Dan dijelaskan oleh para ulama, min rahmatillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah khususan, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, annahum yu'jaruna ala niyatihim, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan hadiah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena berdasarkan niatnya, meskipun belum sampai dia melakukan niat tersebut. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fima rawahu Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kutibat lahu 10 hasanatin." Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun belum sempat dia mengamalkannya, maka dicatat baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Dan jika dia berniat lalu mengamalkan niatnya, maka dicatat baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ini diantara rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifati bihadhil ummati qasiratil a'mar, yang umurnya pendek ketika dibandingkan dengan umurnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya adalah Kanuhin alaihi salam alladhi labisa fi qaumihi alfasana illa 50 ama. Sebagaimana Nuh alaihi salam yang menetap berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Dan dijelaskan oleh para muarrikhin, ahli sejarah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah umur dakwahnya, bukan umurnya beliau dari lahir sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fatrah sebelum berdakwah dan ada fatrah setelah berdakwah. Maka di antara para ulama menjelaskan bahwasanya kurang lebih umurnya beliau alaihi salam adalah 1050 tahun.
1050 tahun. Wal ilmu indallah, dan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu untuk mengejar amalan-amalan mereka. Di antara bentuk kasih sayang, bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang bisa dilakukan secara khusus oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin hadhihi an-niyyah la budda min ma'rifatil amri tsani. Niat ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan pondasi yang kedua. Barulah kemudian sempurna ketika dilanjutkan dengan pondasi yang kedua, wa huwa ma'rifatu malladhi yunwa, yaitu mengetahui apa yang harus kita niatkan. Apa yang harus kita niatkan khususnya untuk menyambut bulan mulia Ramadan. Karena dijelaskan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala, laisa kullu amrin yunwa. Tidak setiap segala perkara itu kita niatkan untuk kita kerjakan. Apa yang terpikirkan untuk kita lakukan di bulan mulia Ramadan, tidak serta-merta harus kemudian kita niatkan. Betapa banyak perkara-perkara yang mungkin bisa menyebabkan seseorang menyibukkan dirinya, menyibukkan waktunya di bulan mulia Ramadan, namun perkara tersebut tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau mengatakan, wa innama yunwa al-amrul masyru' duna ma ada. Oleh karenanya yang diniatkan adalah perkara-perkara yang disyariatkan, bukan perkara-perkara selainnya. Jadi yang diniatkan adalah perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai bentuk taqarrub, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagai amalan yang mulia, amalan yang bisa mendatangkan kemuliaan pahala bagi hamba-hamba yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Dan beliau hafizahullah taala menjelaskan, wa ahammu hadhil a'mal, dan di antara amalan-amalan yang perlu kita niatkan, yang perlu kita tekadkan dari sekarang atau bahkan sebelum-sebelumnya, untuk kita maksimalkan, untuk kita optimalkan waktu-waktu kita ketika kita Allah takdirkan untuk membersamai bulan mulia Ramadan. Yang pertama adalah as-siyam. Dan inilah yang paling utama. Inilah yang disyariatkan yang paling besar di bulan mulia Ramadan, berpuasa pada bulan mulia Ramadan. Qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ayat yang mulia ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa bagi orang yang beriman, orang mukallaf, dan orang yang mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa di bulan mulia Ramadan. Dan inilah di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk kita laksanakan di bulan mulia Ramadan. Ini yang paling utama. Yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyamul laili. Melaksanakan qiyamul lail. Melaksanakan salat lail
di malam-malam bulan mulia Ramadan, melaksanakan salatul tarawih sebagaimana yang menjadi istilah yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin, dan dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala, wa huwa min akidil mustahabbat, dan amalan ini, salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan sunnah khusus di bulan mulia Ramadan yang sangat ditekankan. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Di antaranya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan mulia Ramadan didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan salat malam pada Lailatul Qadar karena iman, didasari oleh keimanan dan didasari oleh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sebagian ulama yang mensyarah hadis yang mulia ini menyebutkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man qama Ramadana ghufira lahu bis-sababain." Siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan mulia Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya disebabkan oleh dua sebab. Bisababi qiyamihi syahra kullah, karena yang pertama adalah dia menghidupkan dengan melaksanakan qiyamul lail di setiap malam-malam di bulan mulia Ramadan. Wa bisababi qiyamihi lailatul qadar, dan sebab yang kedua adalah dia menghidupkan Lailatul Qadar dengan senantiasa salat, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ihda layali hadza asy-syahrul mubarak, dan Lailatul Qadar adalah salah satu malam di malam-malam bulan mulia Ramadan. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang menjelaskan betapa mulia pahala, keagungan, fadilah yang bisa didapatkan oleh seorang hamba yang senantiasa melaksanakan ibadah yang agung ini dengan senantiasa menghidupkan malam-malam di bulan mulia Ramadan. Walina'lam, hendaknya kita mengetahui, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna min rahmatillah, di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, anna Allah Subhanahu wa taala ajjara li syakhsin, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yusalli minal laili illa al-fara'id, yang dia tidak melaksanakan solat-solat di malam hari kecuali solat fardu yang Allah perintahkan kepadanya. Yang dimaksud adalah solat isya dan solat subuh. Solat isya dan solat subuh. Dia tidak melaksanakan solat-solat yang lainnya. Liman hafadha ala salatai al-isya wal fajr, yang senantiasa menjaga solat isyanya dan solat subuhnya di masjid berjamaah dengan imam. Di masjid berjamaah dengan imam. Datang dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail."
Wa man shallal fajr, di riwayat yang lain, wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia telah salat seperti separuh malam, setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, di riwayat yang lain, salat isya dan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia telah salat sepanjang malam. Maka beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan, fahadha aqallu ma yakunu lil muslim ay yahrisu alaihi in syugila an ghairiha minas salawat. Maka semestinya inilah yang paling minimal yang harus kita jaga, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap orang yang mengaku muslim, paling tidak paling minimalnya menjaga salat isyanya secara berjamaah, menjaga salat subuhnya secara berjamaah. Maka berdasarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Namun jangan ini yang menjadi niat kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk melaksanakan qiyamul lail sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan betapa besar fadilahnya bagi hamba-hamba yang senantiasa mengisi waktu-waktu malamnya untuk melaksanakan ibadah salat karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentunya kita menyadari semua betapa banyak kelalaian yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Kita berharap dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan malam-malam di bulan mulia Ramadan untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat, maka di antara fadilahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran. Qiraatul Quran mengkhususkan waktu-waktu kita untuk senantiasa membaca firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya membaca Al-Qur'an secara khusus, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan di bulan mulia Ramadan. Secara khusus disunnahkan di bulan mulia Ramadan berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan mulia Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Bulan diturunkan Al-Qur'an di dalamnya, dari Sidratil Muntaha ila Daril Izzah fi sama'id dunya al-ula. Dari Sidratul Muntaha ke Darul Izzah di langit dunia. Di langit dunia. Dari ayat yang mulia ini, ulama kita menjelaskan bahwasanya ini di antara dalil yang melandasi bahwasanya secara khusus di bulan mulia Ramadan disunnahkan untuk membaca atau memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Dan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an wa darasahu fil 'am alladhi qubida fihi marratain." Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, dan Jibril alaihi salam senantiasa bermudarasah, mempelajari, menyimak bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam hari di bulan mulia Ramadan. Dan beliau bermudarasah dengan Jibril alaihi salam 2 kali pada tahun di mana beliau wafat
alaihi salatu wassalam. Akhadha al-ulama, maka para ulama kita min dzalika istihbaba khatmil Quran. Para ulama mengambil kesimpulan dari hal tersebut tentang dianjurkannya mengkhatamkan bacaan Al-Quran di bulan mulia Ramadan. Dan inilah yang berjalan dari generasi ke generasi, dari generasinya kaum salaf, kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Ada di antara mereka yang mengkhatamkan bacaan Al-Qurannya sekali dalam 3 hari. Ada di antara mereka yang mengkhatamkan bacaan Al-Qurannya sekali dalam 7 hari. Bahkan di antara al-a'immah, imam-imam yang kita kenal, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang mengkhatamkan bacaan Al-Qurannya 1 kali dalam sehari. Bahkan ada dinukil Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengkhatamkan bacaan Al-Qurannya 2 kali dalam sehari. Artinya kalau sempurna hari-hari di bulan mulia Ramadan 30 hari, maka beliau mengkhatamkan bacaan Al-Qurannya di bulan mulia Ramadan sebanyak 60 kali. Inilah yang berjalan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah salaf kita. Memberikan contoh kepada kita betapa besar semangat mereka dalam rangka memanfaatkan waktu-waktunya untuk mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran di bulan mulia Ramadan. Dan membaca Al-Quran betapa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan di dalam Sahih Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Nabi menegaskan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan 1 huruf. La aqulu lakum alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menghitung secara matematika, orang yang membaca alif lam mim yang merupakan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran, ketika dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak dia akan mendapatkan berapa kebaikan? 30 kebaikan. Bagaimana dengan orang yang membaca 1 surah, 1 halaman, 1 juz? Bagaimana para ulama-ulama kita yang membaca Al-Quran, menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz dalam 1 hari? Bagaimana lagi pahala kebaikan yang didapat oleh di antara ulama-ulama kita yang menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya 2 kali dalam 1 hari. Semangat yang luar biasa untuk memanfaatkan bulan mulia Ramadan, memanfaatkan waktunya di bulan mulia Ramadan dengan membaca firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang mulia ini itu tidak berbicara secara khusus di bulan mulia Ramadan. Itu di semua waktu. Di semua waktu. Bagaimana apatah lagi di bulan mulia Ramadan. Kalau di waktu di luar bulan mulia Ramadan, Allah melipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali kebaikan. Maka karena kemuliaan, keberkahan yang Allah jadikan pada bulan mulia Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lebih dari 10 kebaikan. Lebih dari 10 kebaikan. Maka ini di antara ibadah yang paling utama yang harus kita optimalkan, maksimalkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
di bulan mulia Ramadan. Jangan sampai kurang dari 1 kali khatam membaca Al-Quran. Jangan sampai kurang dari 1 kali khatam membaca Al-Quran. Yang keempat, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasratu luzumu al-masajid. Kasratu luzumil masajidi awil i'tikaf. Banyak melazimi masjid, atau dibahasakan dengan al-i'tikaf. I'tikaf. Banyak melazimi masjid. Para ulama kita menjelaskan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kana as-salafu yukthiruna al-makthu fil masajid. Para ulama salaf terdahulu sering berdiam lama di masjid, khususnya di bulan mulia Ramadan. Ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahum kanu yaquluna idza dakhala Ramadan, bahwasanya mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa berkata ketika telah datang bulan mulia Ramadan, nalzamul masajid nahfazu siyamana. Kami melazimi masjid, kami banyak berdiam diri di masjid untuk menjaga puasa kami, untuk menjaga kualitas ibadah puasa yang mereka lakukan. Dengan senantiasa melaksanakan ibadah salat di masjid, dengan senantiasa membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala di masjid. Dan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah juga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf merupakan contoh yang langsung dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sahih Abi Daud, sebagaimana diriwayatkan di dalam sahih Abu Daud, an Abdullah bin Unais al-Juhani, bahwasanya Abdullah ibn Hunais al-Juhani menceritakan, inna abahu jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ayahnya Unais al-Juhani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni syasi'ud dar. Ya Rasulullah, sesungguhnya rumahku itu jauh terpencil, jauh dari masjidmu, jauh dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, wa ana imamu qaumi. Di samping itu, aku adalah imam bagi kaumku. Imam bagi kaumku yang memimpin mereka melaksanakan salat fardu. Famurni bilailatin anzilu fiha ilal masjid, ay ati masjidak. Maka perintahkanlah kepadaku satu malam yang aku harus atau aku perlu hadir untuk beribadah di masjidmu, untuk beribadah di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, inzil au ati lailata 23. Datanglah, beribadalah di masjidku pada malam ke-23 di bulan mulia Ramadan. Abdullah menceritakan anaknya, fakana idza ja'at tilka al-lailah rabata abi dabbatahu bi babil masjid wa lam yakhruj illa ba'da al-fajr. Maka tatkala malam tersebut tiba, maka ayahku mengikat hewan tunggangannya di pintu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidaklah keluar kecuali selesai melaksanakan ibadah salat subuh. Maka ulama kita menjelaskan, di antara ulama kita menjelaskan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aqallul kamali i'tikafu lailatin aw yaumin. Maka kesempurnaan minimal dari i'tikaf yang kita lakukan, berdiam diri, beribadah di masjid, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 1 malam atau 1 hari. Selama 1 malam atau 1 hari. Wa a'lahu al-ashrul awakhir kama fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita sedikit lanjutkan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima adalah as-shadaqatu wal jud. Sedekah dan kedermawanan. Ini kita harus persiapkan juga dari sekarang. Apa-apa yang akan kita sedekahkan, yang akan kita keluarkan, dan mempersiapkan dengan sikap, dengan sifat kedermawanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushra'u al-iktharu minas sadaqati waz zakati fi hadha asy-syahr. Disyariatkan untuk memperbanyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya sedekah dan membayarkan zakat di bulan mulia Ramadan. An Anasin, disebutkan dari Anas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Dan beliau menjadi orang yang lebih dermawan lagi, yang paling dermawan lagi saat bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Fala Rasulullah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati di dalam hadis yang mulia ini, di dalam riwayat yang mulia ini, ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan dalam kebaikan bahkan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Bahkan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Karena Utsman radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang hadir di sisinya. Hadza syahru zakatikum fa'addu ma 'alaikum minad duyun wa akhriju zakatakum. Utsman bin Affan di athar yang mulia ini memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, ini adalah bulan zakat kalian. Ini adalah bulan zakat kalian. Maka tunaikanlah hutang-hutang kalian dan keluarkanlah zakat-zakat kalian di bulan yang mulia ini. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Nabi dan athar dari sahabat yang mulia menjelaskan betapa pentingnya bersedekah, menjadi manusia yang lebih dermawan lagi di bulan mulia ini. Meskipun atharnya Utsman bin Affan ketika dijelaskan oleh para ulama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bulan tersebut adalah bulan Muharram. Wal ilmu indallah, wallahu a'lam bissawab. Kebenaran ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa rahmatullahi wasi'ah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu luas. Wa min dzalika, dan di antara yang paling utama yang perlu untuk kita prioritaskan adalah it'amut ta'am, memberi makan. Memberi makan. Dan ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dilakukan oleh generasi dari generasi salaf ke generasi berikutnya dan berikutnya. Bahkan mungkin sampai sekarang kita saksikan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada sebagian hambanya untuk memberikan makan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa. Oleh karenanya beliau menjelaskan bahwasanya di antara dalil yang menjelaskan perkara tersebut datang dari sahabat yang mulia Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu fi marwahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara fihi sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa yang memberi makan, berbuka bagi orang yang berpuasa di bulan tersebut, maka baginya pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa tersebut. Bayangkan 1, 2, 30, 40 orang yang kita berikan makan di bulan mulia tersebut. Maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala puasa orang yang kita berikan makanan tersebut. Meskipun ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan di antara ulama makanan yang mana yang dimaksud. Apakah makanan yang dengannya kita membatalkan puasa atau makanan secara umum? Atau makanan secara umum. Tapi kita kembali lagi, rahmatullahi wasi'ah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas, maka kita berharap semoga termasuk makna di dalamnya memberi makan secara umum. Tidak dikhususkan dengan makanan yang dengannya puasa dibatalkan. Ya, rahmatullahi wasi'ah. Yang terakhir, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang paling penting yang harus kita niatkan untuk kita maksimalkan di bulan mulia Ramadan adalah hifzul lisan. Menjaga lisan kita. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama menjelaskan, alas-shaimi ay yahfadha lisanahu minas sabbi wasyatmi wal ghibah. Bagi orang yang berpuasa, hendaknya dia menjaga lisannya dari mencela, dari memaki, dari menggunjing, menggibahi saudara-saudaranya. La saghiran wala kabiran yughtab, wala qariban wala ba'idan yusab. Tidak menggunjing orang-orang yang kecil, tidak menggunjing orang-orang yang besar, dan tidak mencela kerabat-kerabat yang dekat, begitupun tidak mencela kerabat-kerabat yang jauh. Maka dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu fima rawahul Bukhari wa Muslim, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, wa idza kana yasumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaimun. Dan apabila pada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia berkata dengan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataan yang kotor, dengan perkataan yang menghadirkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah ia berteriak-teriak, dan janganlah dia mengangkat suara, berbuat gaduh di tengah-tengah manusia. Jika seorang mencelanya atau memeranginya, mengajaknya untuk bertikai, mengajaknya untuk bertengkar, maka hendaklah ia berkata, inni imru'un shaimun, atau di riwayat yang lain, inni shaimun, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Dia katakan kepada dirinya sendiri agar mengingatkan dirinya bahwa dia sedang beribadah kepada Allah, dan dilarang baginya untuk bertikai, dilarang baginya untuk berucap dengan ucapan yang dimurkai. Dan dia ingatkan kepada saudaranya bahwa kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa, maka jangan menciderai ibadah puasa yang kita lakukan dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Asy-Syaikh menasihatkan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal insana fi mithli hadhihi al-ayyam yanwil khair. Maka sesungguhnya seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang seperti ini, menjelang datangnya bulan mulia Ramadan, hendaknya dia berniat untuk melakukan kebaikan dan mempelajari hukum-hukum di dalamnya. Fa idza ta'allama nawal khaira wa azama alaih. Hendaknya ketika dia telah mempelajari perkara-perkara yang harus dia maksimalkan, ibadah-ibadah, amal-amal saleh,
berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia meniatkan perkara-perkara tersebut. Memiliki tekad dengan tekad yang kuat untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut, untuk memaksimalkan waktunya dalam rangka melaksanakan amal soleh tersebut. Fa in jaa lahu safarun aw arada lahu aridun aw syughlun aw maradun, maka apabila kemudian dia melakukan safar atau dia menghadapi halangan, ada uzur, atau dia dalam kesibukan yang sifatnya darurat atau terkena penyakit, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala min rahmatihi wa karamihi, didasari oleh kasih sayang dan kemurahannya, yuthibul abdus salih ala ma nawahu niyatan sadiqatan jazimatan, maka Allah akan memberikan pahala kepada hambanya yang saleh atas apa yang telah dia niatkan dengan niat yang jujur, niat yang jazim, niat yang teguh, dan dia bersungguh-sungguh di dalam niat tersebut. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah al-azim rabbal arsyil karim ay yarzuqana jami'an al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, wa ay yarzuqana ilman nafi'a wa qalban khashi'a, wa ay yarda 'anna wa an walidayna wa yaghfir dhunubana wa yastur uyubana. Allahumma ihfaz biladana min kulli su'in wa fitnah wa adim 'alayha amnaha wa imanaha wa waffiq wulata umurina bima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.